Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan mengenai pembelajaran mikrokontroler, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis saklar atau biasa disebut dengan switch dalam rangkaian elektronika. Oke, baik. Eh, jadi, untuk pembahasan kali ini, itu sebelumnya kita sudah melakukan praktek tentang pengontrolan lampu LED, di mana nantinya kita akan kolaborasikan kembali switch menggunakan saklar atau switch ya. Jadi nanti kita akan kolaborasikan jadi ada input dan ada output. Oke, baik. Eh, kita bahas dulu sama-sama untuk pengertiannya. Jadi untuk penjelasan mengenai saklar atau switch itu sendiri, nah ini juga biasa disebut istilahnya orang ada push button ya. Jadi saklar atau dalam bahasa Inggris disebut switch adalah salah satu komponen yang penting dalam setiap rangkaian atau perangkat elektronik. Nah, seperti pada artikel yang disebutkan sebelumnya, itu saklar atau switch adalah perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran arus listrik. Nah, meskipun saat ini telah banyak menggunakan saklar atau switch elektronik yang menggunakan sensor ataupun rangkaian yang terdiri komponen semikonduktor seperti transistor, IC, dan dioda. Namun saklar mekanik atau mechanical switch itu masih memegang peranan penting dalam hampir semua perangkat atau peralatan listrik dan elektronik. Ya, jadi ini adalah penjelasan singkat seperti apa penggunaan dan penerapan saklar atau switch itu sendiri. Oke, baik. Saklar pada dasarnya merupakan perangkat mekanik yang terdiri dari dua atau lebih terminal yang terhubung secara internal ke bilah atau kontak logam yang dapat dibuka dan ditutup oleh penggunanya. Nah, di mana aliran listrik ini akan mengalir apabila suatu kontak dihubungkan dengan kontak lainnya. Nah, sebaliknya, aliran listrik akan terputus apabila hubungan tersebut dibuka atau dipisahkan. Nah, jadi selain sebagai komponen untuk menghidupkan, untuk on, pastinya switch atau saklar ini biasa digunakan untuk mematikan off perangkat elektronik. Saklar sering juga difungsikan sebagai pengendali untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu pada suatu rangkaian listrik. Nah, contohnya seperti pengatur tegangan pada pencatu daya sebagai pengatur volume di ponsel ataupun sebagai pengatur lainnya, ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, saklar yang digunakan saat ini juga memiliki bentuk dan desain yang berbeda-beda. Ada banyak cara untuk melakukan penggolongan terhadap saklar mekanik ini. Salah satunya adalah penggolongan dengan bentuk dan gerakan yang dapat digunakan untuk penggunanya dalam menutup dan membuka kontak. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana penggunaan saklar itu sendiri. Nah, ini kita lihat jenis-jenis saklar atau switch. Nah, di sini ada push button switch ya. Kurang lebih konsep penerapannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dia tertekan, itu dia langsung aktif. Nah, ada juga toggle switch. Nah, gambar rangkaiannya seperti ini. Terus ada selector switch dan ada limit switch ya. Nah, jadi ini adalah beberapa. Jadi berikut adalah jenis contoh saklar listrik mekanik yang digolongkan berdasarkan cara gerakan saklarnya ya. Jadi ini jenis-jenis saklar yang dikelompokkan berdasarkan cara gerakan dari saklarnya. Push button, nah kita bahas sama-sama. Jadi untuk push button, jadi push button switch dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai saklar tombol dorong ya, adalah jenis saklar dua posisi yang dapat menghubungkan aliran arus listrik pada saat pengguna menekannya dan memutuskan hubungan listrik tersebut apabila kita melepaskannya. Nah, jadi nanti kita akan banyak pada saat kita melakukan simulasi praktik itu nantinya kita akan menggunakan push button switch ini ya sebagai input pada pengontrolan di Arduino Uno ya. Oke, saya lanjut. Yang kedua adalah toggle switch atau saklar pengalih. Jadi toggle switch atau saklar pengalih adalah saklar yang digerakkan oleh dua tuas atau toggle yang miring
ke salah satu posisi dari dua posisi atau lebih untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Nah, jadi ada dua ya, on atau off. Nantinya kita gerakkan, gerakan tuasnya. Nah, itu nanti posisinya akan berubah. Jadi nanti dia akan berubah apakah dia terhubung atau tidak. Nah, namun ada juga jenis saklar tuas yang memiliki mekanisme pegas internal untuk mengembalikan tuas ke posisi tertentu, ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana penerapan dari toggle switch itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah selector switch atau saklar pemilih. Nah, jadi ini mungkin hampir sama mirip dengan penggunaan dari sebuah potensio, ya. Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri, selector switch atau saklar pemilih ini adalah saklar yang dioperasikan dengan cara memutar dan biasanya digunakan pada rangkaian yang memerlukan pilihan lebih dari dua posisi. Jadi penggunaannya dapat memutar dengan jari tangan untuk memilih posisi tertentu. Nah, di mana selector switch ini biasanya diaplikasikan pada catu daya untuk memilih tegangan yang diinginkan sebagai pemilih fungsi pengujian ohm, volt, ampere pada multimeter, pemilih suhu pada open dan lain sebagainya. Nah, jadi pada umumnya tuas atau kontak selektor switch ini itu akan menetap di suatu posisi, namun ada juga selektor switch atau saklar pemilih yang memiliki mekanisme pegas internal untuk mengembalikan ke posisi semula. Jadi apabila ada yang menahannya, itu contohnya kalau misalkan ada selektor switch pada starter mobil, di mana selektor switch atau saklar pemiliknya juga sering disebut dengan rotary switch. Ya, oke, kita lanjut ke yang keempat tentang limit switch atau saklar pembatas. Nah, jadi limit switch ini biasanya diterapkan untuk sebagai pembatas ya. Jadi dia membatasi kalau misalkan ada gerakan motor DC, nah itu nanti dia sebagai pembatas. Nah, kita lihat sama-sama penjelasannya. Jadi limit switch atau saklar pembatas ini adalah saklar yang banyak digunakan pada mesin-mesin untuk keperluan otomasi industri. Nah, ini benar sekali untuk limit switch ini banyak digunakan untuk otomasi industri ya. Umumnya di ujung tuas saklar pembatas ini terdapat sebuah bantalan atau biasa disebut dengan bearing, roller yang kecil yang berfungsi untuk mencegah ausnya tuas pada limit switch tersebut karena kontak berulang kali dengan bagian-bagian mesin. Nah, ini memang kalau misalkan tuasnya bersentuhan langsung dengan beberapa peralatan, nah itu nanti dia akan memberikan inputan, apakah dia nantinya akan memberikan sinyal atau inputan, nah supaya apakah motornya berhenti ataukah ada sensor lain yang diaktifkan. Nah, kita lanjut kembali, limit switch atau saklar pembatas biasanya digunakan untuk mengendalikan mesin sebagai bagian dari sistem pengendali, sebagai pengaman dan penguncian, ataupun menghitung objek yang melewati suatu titik. Nah, jadi sederhananya, sebuah limit switch atau saklar ini biasanya terdiri dari aktuator atau tuas secara mekanis terdiri dari sekumpulan kontak. Ketika suatu benda bersentuhan dengan aktuator, limit switch tersebut akan mengoperasikan kontaknya untuk menghubungkan atau memutuskan sambungan aliran listrik. Nah, jadi seperti itu ya untuk limit switch ini sendiri. Oke, kita lihat kembali penggolongan saklar lainnya. Jadi ada beberapa jenis saklar lainnya. Nah, jadi untuk saklar lainnya itu ada mechanical switch juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah kontak dan kondisi yang dimilikinya seperti single pole single throw, double throw single throw, double pole double throw, dan single pole six throw dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa lihat penjelasannya masing-masing dari item-item yang ada di sini ya. Oke. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Eh, jadi silahkan nanti kita lanjutkan kembali membahas tentang limit switch, di mana kita akan berfokus pada penggunaan push button untuk digunakan sebagai input. Ya, nanti kita akan mengontrol LED kembali. Bagaimana cara kita mengontrol LED supaya bisa diaktifkan menggunakan push button, ya.
Oke, baik semua. Lebih dan kurangnya kita cukupkan pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.